Ganjar Pranowo dibutuhkan ganti Presiden Joko Widodo, Pemilu 2024. Belum ke satu calon tertentu, tetapi kalau kita perhatikan cukup banyak atau paling banyak itu ke Pak Ganjar Pranowo. Misalnya kalau kita cek simulasi dari yang memilih Pak Jokowi tahun 2019, itu 22% lebih ke Pak Ganjar dalam survei kali ini. Sementara yang lain kurang dari 22%. Jadi dengan demikian kita bisa mengatakan peningkatan suara Pak Ganjar itu antara lain karena ditopang oleh berpindahnya suara Pak Jokowi ke kader PDIP yang lain, yaitu Pak Ganjar. Dengan catatan perpindahan itu menyebar ya, cuman paling besar relatif itu Pak Ganjar. Sejak awal tidak saya sampaikan bahwa saya ini produk dari pemilihan langsung, sehingga saat itu waktu ada keinginan untuk amandemen, apakah bisa yang namanya amandemen itu hanya dibatasi untuk urusan haluan negara. Kita saat ini tengah fokus pada penanganan pandemi, dan saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Konstitusi mengamanahkan 2 periode. Itu yang harus kita jaga bersama-sama. Masyarakat dan kita semua wajib menjaga agar tidak ada gerakan, ide, gagasan Presiden 3 periode, karena ini bertentangan dengan reformasi dan dapat membuat demokrasi kita. Kita akan menjaga semangat reformasi, pro dengan demokrasi, jangan sampai bisa dipilih lagi, bahkan kalau bisa sampai seumur hidup itu bahaya. Jadi kami komitmen untuk tetap menjaga spirit reformasi dan demokrasi. Ganjar Pranowo, SHMIP, 52 tahun. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI 2004 sampai 2013. Gubernur Jawa Tengah 23 Agustus 2013 sampai 23 Agustus 2023. Salah satu politisi nasionalis yang dibutuhkan mengganti Presiden Joko Widodo dalam pemilihan umum atau pemilu presiden tahun 2024. Presiden Indonesia Joko Widodo 20 Oktober 2014 sampai 20 Oktober 2024. Seorang kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP tidak bisa lagi mencalonkan diri dalam pemilihan umum presiden tahun 2024 karena konstitusi menegaskan masa jabatan presiden hanya boleh 2 periode berturut-turut. Kehadiran politisi nasionalis dan dari partai nasionalis seperti Ganjar Pranowo dibutuhkan karena saat bersama kelompok Islamisme sulit kuasai panggung politik di Indonesia karena faktor sejarah, pragmatisme, dan oportunisme elit, serta konflik internal yang terus menajam. Hal itu dikemukakan pegiat media sosial, pelaku bisnis dan pengamat politik Erizeli Bandaro dan Profesor Sumanto Al-Ghurtubi, PhD, dari Associate Professor of Anthropology in the Department of Global and Social Studies, King Fahd University of Petroleum and Minerals, Saudi Arabia, and Director of Nusantara Institute and Culture and Religion pada Minggu, 30 Mei 2021. Basam TB 2012 dalam Sumanto Ghurtubi 2020. Seorang sarjana politik Islam terkemuka mendefinisikan Islamisme sebagai ideologi politik yang didasarkan pada versi hukum Islam yang diciptakan kembali atau ideologi politik yang berusaha untuk mendapatkan legitimasi dari Islam. Islamisme berbeda secara substansial dari keyakinan agama Islam, meskipun konsep-konsepnya diturunkan dan didasarkan pada Islam tertentu, teks, doktrin, wacana, dan perintah Al-Quran. Berbeda dengan Islam, Islamisme dapat digambarkan sebagai gerakan fundamentalis berbasis politik yang berusaha mempengaruhi masyarakat muslim dengan mendapatkan program, aktivitas, platform, dan ideologi dari wacana dan teks Islam tertentu. Wang 2009 dan Hilmi 2010 dalam Sumanto Al-Ghurtubi 2020. Ganjar Pranowo di PDIP. Publik mencermati Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau DPP PDIP Puan Maharani
Ketua DPR RI tidak mengundang Ganjar Pranowo di dalam aktivitas internal di kantor Dewan Pimpinan Daerah PDIP Provinsi Jawa Tengah, Panti Marhainis, Jalan Brigjen Sudiarto, Kota Semarang, pada Sabtu 22 Mei 2021. Karena saat bersamaan Ganjar Pranowo menemui Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri di Jakarta, di tengah-tengah elektabilitasnya terus naik bersamaan dengan figur lainnya dalam menghadapi pemilihan umum presiden tahun 2024. Melihat calon presiden dari PDIP tahun 2024 tidak bisa hanya dilihat dari langkah Puan Maharani, karena PDIP itu tidak identik dengan Puan Maharani. Demikian kata Erizali Bandaro. PDIP itu tadinya adalah Partai Demokrasi Indonesia atau PDI yang merupakan fusi dari Partai Nasionalis, Partai Kristen Indonesia atau Parkindo, dan Marhain. Namun dalam perkembangannya, Megawati Soekarno Putri bisa mempersatukan menjadi Barisan Soekarno atau partai yang berjuang melaksanakan ideologi Soekarno. PDIP identik dengan Soekarno dan tentu yang jadi ikon adalah nama Soekarno dan keturunannya. Dalam perkembangan berikutnya, dalam PDIP terdapat dua faksi yang tidak kelihatan ke permukaan, yaitu faksi Taufik Kiemas dan Marhain dan Megawati Soekarno Putri yang Soekarnoisme. Walau Marhain adalah ajaran Soekarno, tentu berbeda dengan Soekarnoisme. Marhain lebih kepada ideologi. Soekarnoisme cenderung ke kultus individu atau primordial. Demikian kata Erizali Bandaro. Pemilihan Gubernur Jakarta 2017, Profesor Sumanto Al-Kutubi dalam Journal of International Studies Vol. 60 105-128 2020 dengan judul The Rise of Islamism and the Future of Indonesian Islam mengatakan, kelompok pemilih Islam terbuka matanya dalam pemilihan gubernur daerah khusus ibu kota Jakarta tahun 2017. Kelompok pemilih Islam menurut Sumanto Al-Kurtubi merasa ditipu kalangan elit internal melalui manipulasi data dalam praktik kriminalisasi terhadap petahana Gubernur Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang dikalahkan Anies Baswedan melalui sentimen etnis dan agama. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, salah satu partai politik yang mengklaim dirinya mewakili kepentingan umat Islam, kata Erizali Bandaro, dalam banyak hal malah terjebak ke dalam sikap pragmatisme dan oportunisme para elitnya. Partai Islamisme di Indonesia diketahui pula justru mendapat resistensi yang sangat besar dari organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama atau NU. Demikian kata Sumanto Al-Kurtubi. Dikatakan Sumanto Al-Kurtubi, gerakan Islamis dan pendukungnya hampir tidak bersatu sebagai sebuah kelompok. Mereka selalu terlibat dalam ketegangan yang keras, bentrokan dan konflik satu sama lain karena perbedaan pendapat, ide, kepentingan, tujuan, agenda, strategi, taktik, prioritas, dan pilihan ideologis. Ganjar Pranowo, SHMIP, 52 tahun. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI 2004 sampai 2013. Gubernur Jawa Tengah 23 Agustus 2013 sampai 23 Agustus 2023. Salah satu politisi nasionalis yang dibutuhkan mengganti Presiden Joko Widodo dalam pemilihan umum atau pemilu presiden tahun 2024. Presiden Indonesia Joko Widodo 20 Oktober 2014 sampai 20 Oktober 2024. Seorang kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP tidak bisa lagi mencalonkan diri dalam pemilihan umum presiden tahun 2024 karena konstitusi menegaskan masa jabatan presiden hanya boleh 2 periode berturut-turut. Kehadiran politisi nasionalis dan dari partai nasionalis seperti Ganjar Pranowo dibutuhkan karena saat bersama kelompok Islamisme sulit kuasai panggung politik di Indonesia karena faktor sejarah, pragmatisme, dan oportunisme elit, serta konflik internal yang terus menajam. Hal itu dikemukakan pegiat media sosial, pelaku bisnis dan pengamat politik Erizali Bandaro dan Profesor Sumanto Al-Kurtubi, PhD, dari Associate Professor of Anthropology in the Department of Global and Social Studies, King Fahd University of Petroleum and Minerals, Saudi Arabia, and Director of Nusantara Institute and Culture and Religion pada Minggu, 30 Mei 2021. Basam TV 2012 dalam Sumanto Kurtubi 2020. Seorang sarjana politik Islam terkemuka mendefinisikan Islamisme sebagai ideologi politik yang didasarkan pada versi hukum Islam yang diciptakan kembali atau ideologi politik yang berusaha untuk mendapatkan legitimasi dari Islam. Islamisme berbeda secara substansial dari keyakinan agama Islam.
Meskipun konsep-konsepnya diturunkan dan didasarkan pada Islam tertentu, teks, doktrin, wacana, dan perintah Al-Quran.